Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Aisyah Brilian Amnistiana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2. Momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah pada bagian ruang kolaborasi. Pada sesi ini, saya berdiskusi dengan calon guru penggerak lainnya, fasilitator, dan pengajar praktik. Saya mendapatkan banyak pengalaman baru dan wawasan yang lebih luas. Saat mempelajari modul 1.1, saya tertarik dengan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan juga kodrat zaman sangatlah berpengaruh untuk tumbuh kembang seorang anak. Setiap anak mempunyai kodrat alam yang berbeda sehingga menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda berdasarkan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana anak berada. Sehingga sebagai pendidik harus bisa membedakan perlakuan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kodrat zaman juga sangat berpengaruh untuk kemajuan perkembangan anak. Pendidik harus dapat beradaptasi sesuai dengan zaman agar dapat menghadirkan pembelajaran yang menarik dan tepat sesuai kodrat anak. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini menjadi salah satu semboyan dalam dunia pendidikan kita, Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan ini juga menjadi salah satu fondasi dan kiblat saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, di mana sebagai pendidik saya harus bisa menjadi tauladan, memberikan semangat dan dorongan untuk anak didik saya. Ketika saya mempelajari modul 1.2, saya menemukan sesuatu yang mencerahkan bagi saya pribadi. Saya menjadi lebih memahami nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Semua itu merupakan sesuatu yang dapat mencerahkan bagi saya dan membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, modul 1.1 dan modul 1.2 yang sudah saya pelajari merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dasar bagi seorang guru penggerak untuk memiliki nilai dan menjalankan perannya. Modul 1.1 dan modul 1.2 juga mempunyai keterkaitan di mana pembelajaran harus berfokus pada anak dan berusaha menggali potensi terpendam yang ada dalam diri anak, sehingga guru harus dapat menjalankan perannya dengan baik. Perasaan. Ketika berada di sesi kolaborasi yang saya rasakan adalah senang dan bersemangat karena dipertemukan dengan teman calon guru penggerak yang hebat, para pengajar praktik yang luar biasa, dan juga fasilitator yang sangat ramah dan selalu memotivasi kami. Selama belajar modul 1.1 dan modul 1.2, saya pribadi mendapatkan banyak hal baru. Saya senang dapat mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga mengetahui nilai dan peran guru penggerak. Saya juga bersemangat untuk mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari. Nilai dan peran guru penggerak ini ternyata sudah pernah saya laksanakan. Saya belum mengetahui bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata sudah termasuk
ke dalam nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pusat dari pembelajaran adalah guru. Murid mendapat perlakuan yang sama antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Saya juga beranggapan bahwa kesuksesan sebuah pembelajaran hanya bertumpu pada nilai akhir. Sekarang saya mengetahui bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Setiap murid juga tidak dapat disamaratakan antara yang satu dengan yang lain. Setiap murid berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, sekarang saya menyadari bahwa dalam pembelajaran tidak hanya ada transfer value, tetapi juga ada transfer knowledge. Sehingga akan diperoleh murid yang pintar, cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Penerapan ke depan, saya akan melaksanakan pembelajaran menyenangkan, bermakna dan berpusat kepada murid, menjadi tauladan, memberi semangat dan dorongan, menggunakan media pembelajaran bervariasi, melakukan refleksi pembelajaran, membangun kolaborasi dengan teman sejawat, terus mencari ilmu dan pengalaman baru secara mandiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.